Sobat Jomania ya, saat ini saya ada di kediamannya Pak Agus ya, Ketua APBN Jogja. Kita akan lihat penangkarannya cucak rawa ya. Oke, ayo kita. Alhamdulillah baik. Penangkarannya cucak rawa di mana? Pak Agus, nangkar cucak rawa mulai tahun kapan? Kebetulan kalau untuk sukanya itu 2003 udah Suka cucak rawa. Suka rawa. Ya. Beli itu 2003. Terus 2006 kita sudah punya sepasang. Terus saya masukkan ke kamar tidak dipakai. Di kamar gini, umbaran. Kamar tidak dipakai. Kamar mandi itu Pak. Kamar mandi tidak dipakai. Tapi kan waktu itu ilmu tidak ada, komunitas tidak ada. Akhirnya mati dua-duanya. Mati. Ya. Karena harganya berapa saat itu? Sepasang mati dua-duanya? Iya. Tapi satu-satu. Satu-satu. Waktu itu matinya karena kukunya panjang gitu. Kukunya panjang. Maksudnya di dalam kamar itu dibiarkan nggak kasih tangkringan nggak? Itu gimana? Dikasih tangkringan. Cuman karena kukunya panjang itu kan kalau sekarang kan dipotong. Iya. Pedikur. Pedikur. Iya. Nah, kuku panjang itu kan sampai akhirnya nyangkut di streaming. Nyangkut di streaming tidak bisa lepas. Mati. Akhirnya mati. Down nggak setelah itu maninya nggak pernah down. Mati satu. Terus bangkit lagi kapan ini? Tahun 2006 mati. 2006 itu mati. Terus habis itu 2012 itu ada masih sisa satu ekor itu kena api kelut itu. Oh, api gunung kelut. Ya, waktu gunung kelut itu. Ya. Itu kan akhirnya juga mati. Terus 2014 itu kita punya beli bahan dua pasang. Beli dua pasang itu waktu itu memang tujuan kami tidak ditangkar, hanya untuk ocean gitu aja. Tapi kadang kan keluar masuk itu kan capek. Akhirnya saya buat kandang yang di atas itu. Saya bikinkan kandang di situ. Alhamdulillah saya waktu beli itu Oktober. Terus bulan Desember itu sudah mulai bertelur. Bertelur. Tapi sampai 8 kali bertelur itu tidak jadi. Nggak netas. Ada yang dingerami 14 hari tapi kosong. Ada yang. Itu faktor apa? Kebetulan waktu itu kan sudah banyak teman-teman komunitas. Nah, kita bisa saling sharing, konsultasi seperti itu terus. Jadi memang mungkin dikawinnya tapi tidak ngisi ya gitu. Atau mungkin masa bedanya belum bareng. Atau karena hanya telur gemuk gitu aja. Solusinya gimana sampai produksi? Solusinya waktu itu dikasih multivitamin kayak mungkin ikut breeding kayak gitu, ikut feed supaya staminanya jos. Terus akhirnya buat pada tanggal 27 Juli 2015 itu produk pertama. Netes. Gimana rasanya Netes. setelah sekian lama? Luar biasa. Waktu itu sempat bilang ternyata ternak cucak rawa itu nggak susah-susah amat gitu. Tapi butuh perjuangan juga. Iya, butuh waktu Butuh waktu dan kesabaran. Nah setelah netas yang pertama Juli itu, akhirnya setiap bulan hampir 25 hari sekali itu netas. Sepasang. Itu baru sepasang yang. Baru awal sepasang. Ya. Dua pasang. Yang produksi satu. Produksi satu pasang. Pada saat itu mungkin harga 2 bulan anakan saat itu berapa? 2015 itu. Kalau itu sepasang 2 bulan itu baru sekitar 8,5 bulan. 8,5 juta. 8,5 bulan. Ya, seperti cuman ini hasil penangkaran dari Pak Agus Jogja usia 2 bulan. Usia 2 bulan ini ya, seperti cuman ya harganya berapa? 11 juta ya. 11 juta. Jadi berarti menangkar cucak rawa sangat menggiurkan ya. Coba ayo kita masuk. Ini lama. Ini 2,5 bulan. Ini kok belum dilepas itu karena biar dewasa dulu biar harganya tinggi atau gimana nih? Atau sudah ada inden gimana? Sudah diinden ya. Siang nanti diambil. Orang-orang mana yang ambil nih? Orang Bantul juga lokal. Orang Bantul ya. Pasar Pak Agus konsumen rata-rata orang mana? Macam-macam. Kalau rata-rata yang penting kalau saya itu datang ke sini. Tapi kalau yang ngirimin saya nggak mau. Jarang sekali saya kirim. Jadi pembeli harus ke sini ya. Lihat bukti lah ya. Lihat. Oke. Ini 40 hari. 40 hari. Ya.
Agus juga nangkar murai ini hasilnya. Ya. Mencoba murai. Tapi sebenarnya beliau itu pakarnya di cucak rawa, tapi murai juga. Ya. Ini umur 40 hari itu. Ini 40 hari. Dari induk 33 itu. Oh iya, yang ekor panjang ya, 33. Ke atas ya? Ya, ini ada. Ini ada. Ini. Coba di syuting ya. Ini. Kalau cucak rawa itu apa namanya manja nggak? Kalau dilihat itu jadi males produksi atau gimana? Enggak. Termasuk burung yang agak sensitif kalau Sensitif lah ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa agak tapi kalau saya sih santai. santai aja. Langsung ngerapnya Mas. Ini sudah dimasuk kandang penangkaran ini berpasangan ini udah berapa tahun ini? Yang ini? Kalau yang ini baru sekitar 3-4 bulan ini Pak. 3-4 bulan ya, berarti baru ya. Sudah produksi? Sudah, kalau yang sini sudah, ini belum. Ini baru unjal-unjal di sini ini. Ya, baru mainan saya. Rata-rata kalau cucak rawa itu ya masa produksinya itu berapa lama? Jadi jodoh, terus telur itu bisa sampai berapa tahun jodoh? Kalau sebenarnya kalau masa produksi cucak rawa itu lumayan lama, bisa sampai 15-20 tahun. Selama dengan metabolisme tubuh yang perawatan bagus. ya. Tapi kadang biasanya dalam usia emas yang produktif sekali di usia berapa? Nggak mesti sih. Nggak mesti. Dalam Tergantung dari nutrisi di perawatan si indukan ya. Ya. Jadi sebenarnya dari umur 1,5 tahun, Ya. cucak rawa itu sudah siap produksi. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sampai 10 tahun juga masih bisa. Masih bisa. Usia terpanjang cucak rawa berapa tahun? Ada 20. Ada 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun bisa. Berarti sama dengan murai berarti Ya. panjang usianya. Cuman cucak rawa itu katakanlah dari siklus produksi 1 tahun. Ya. Itu 7 sampai 8 kali produksi, habis itu kan terus stop. Istirahat, mabung. 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 7-8 kali produksi. Ya, mabung. Mabung berapa lama? Setengah 4 bulan? 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti kalau misalnya masa mabung itu nanti birahinya sama, bareng, Ya. nanti bisa lanjut produksi lagi. Produksi lagi. Tapi kalau tidak, ya udah entah kapan lagi. Kalau cakrawa itu pasangan itu harus pasangan itu atau bisa ganti pasangan? Oh nggak bisa. Harus setia. setia ya, nggak bisa poligami seperti murai. Nggak bisa. Oh iya bagus ya. Ternyata cakrawala setia ya, Setia. nggak seperti murai. Kalau murai itu seperti orang bisa poligami. Apalagi kalau cucak rambutan itu kalau pasangan sudah nyetel bagus, Ya. nanti ada salah satu yang mati selang 2-3 bulan banyak mati. Iya iya. Setia. Iya. Terus dia cucak rawa juga Tingkat kesulitannya lumayan. susah. Izin, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu. Pas Mbak Dodi ini. Ya, siap. Takut temboknya ambrol kalau kejeduk. Iya. Mbak Dodi, kalau itu Mbak Dodi nggak apa-apa. Bapak Pak Haji, udah belajar ke Banten. Iya. Dari sebelah sana nggak bisa lihat ya? Bentar. Ini aja dibuka nggak apa-apa. Kenapa? Ini dari sini nggak apa-apa. Itu ditutup dulu. Siap, sudah saya tutup. Nah, nanti dari sini nggak apa-apa. Jadi disotek dulu nanti kita diskusinya di luar. Ini ada airnya juga ya bagus. Semuanya ada untuk menjaga kelembapan kandang itu. Kalau cucak rawa itu seperti murai nggak? Kalau di musim hujan panas itu ada kendala di produksi? Biasanya sama, Pak. Sama ya? Semua jenis burung itu
musim-musim tertentu itu juga kan kalau yang itu kan di musim pancaroba yang dari panas ke dingin atau dingin ke panas itu mempengaruhi produksi. mempengaruhi. Ini bagusnya di musim panas atau dingin? Masa kemarau atau hujan biasanya? Bagusnya kalau musim hujan. Musim hujan ya dingin. Musim hujan. Kalau yang ini udah berapa produksi nih? Berapa dipasangkan yang ini? Nah ini udah nggak terhitung ini. Ini Udah dari berapa lama? tahun 2016 ini Pak. Dari 2016? Iya. Jadi udah menghasilkan pundi lumayan lah ya. Dari 2016 ini. Kalau cakrawa itu pakannya yang utama apa? Pisang. Selain pisang apa? Ada ekstra Iya. puding. Ada ekstra puding itu wajib kayak jangkrik. Jangkrik. Itu wajib yang jelas jangkrik Pak. Nah itu Pak. Kalau indukan tingkat kematiannya kecil. Tapi Kecil. kalau untuk anakan itu sangat besar. Kalau masa kritis anak itu di usia berapa? Sampai 2 hari. 1 sampai 7 hari itu masa kritis. 1 sampai 2 hari itu masalah. Sampai berapa pernah ada yang tingkat kematian? Saya pernah 2 bulan itu masih 8 ekor. Menyikapinya selama ini gimana? Biasanya kita cek dulu. Tapi ada obatnya ada. Tergantung. Eksperimen aja. Tergantung. Rata-rata kalau yang bareng-bareng itu karena kutu itu. Karena kutu. Ini burung dengan kondisi gini ada tingkat apa terbang atau lepas itu biasanya biar kolektor cakrawa itu untuk menyikapi biar nggak lepas atau itu biasanya gimana? Ada burungnya lumayan juga itu kan bisa nabrak sangkar tuh bisa patah kan karena powernya tinggi. Iya. Makanya biasanya kan ditutup ini. Sini ada juga. Jaring ya. Dikasih Kayak jaring di pintu dikasih jaring ini. Di jaringnya. Oh iya, itu burungnya. Kalau yang itu bukan. Ini udah. Kalau di hutan sekarang masih ada cakrawa nggak sih? Daerah mana? Kalau ini dari mana? Dari Kalimantan atau Sumatera ini? Kalau ini sudah KTP-nya Jogja kalau ini. Maksudnya gini, saat ini enggak, kalau cucakrawat itu burung endemik Pulau Jawa, Kalimantan atau Sumatera sebenarnya? Kalau cucakrawat itu endemiknya yang gede-gede itu Ya. dari Sumatera. Di Sumatera. Nah, itu ciri khasnya bulu itu agak kecoklat-coklatan. Oh, coklat. Tapi yang untuk yang agak kecil Ya. itu dari daerah Melayu, dari Kalimantan, Kalimantan. dari Malaysia. Saat ini di sana masih ada nggak sih? Dengar-dengar gitu kan? nggak ada, Udah nggak? Jadi nyaris sudah di alamnya udah punah. udah pernah. Jadi menurut informasi teman-teman yang Ya. ada di sana, Ya. itu adanya hanya di perbatasan. Ya, perbatasan Malaysia Indonesia. Malaysia Indonesia, Ya. Malaysia Kalimantan, Kalimantan Brunei Ya, itu masih ada. itu masih ada. Burung nyebrang. Burung nyebrang. Mungkin di daerah sana nggak ditangkepin, ke Indonesia ditangkepin. Iya, burung nyebrang ditungguin orang Indonesia. Orang Indonesia, iya. Berarti di alamnya sudah langka ya. Udah langka. Berarti para penangkar cakrawala termasuk para konservasi, penggiat konservasi karena kalau tidak ada Pak Agus seperti ini, burung cakrawala itu musnah ya. Selain ada unsur bisnisnya, tapi ada unsur Ya. konservasinya Pak Agus ya. Minimal bisa mewariskan burung cakrawala Oh iya, anak cucu kita biar nanti. anak cucu kita tahu Nggak tahu. cucak karawak seperti ini kan, Iya. karena ada lagunya kan, cucak rowo towo buntute. Padahal gitu salah. kan. Padahal salah. Salah. Malah lebih panjang murah. Ya. Oke bagus kita mau. 2,5 juta. Nah waktu itu kan ilmu handfeed, ilmu teknik mengolah itu kan kita juga nggak ngerti. Ya, ya. Akhirnya saya olahkan ke temen yang ada di Piungan sana. Kita olahkan ke sana. Nanti umur 40 hari kita ambil kan gitu. Nah cuman yang namanya cucak rawa itu kan memang sangat rawan di peternakan. Jadi rata-rata usia cucak rawa nangkring itu sangat rawan, banyak kematian di situ. Jadi apa masa kritis dari lolohan mau nangkring, Mau nangkring Itu ya, masa kritis. di tulang. itulah. Di tulang. Kalau yang umur 1 hari sampai 10 hari itu di pencernaan. Ya pencernaan. Ya. Tapi kalau masa nangkring itu di tulang. Di tulang. Itu solusinya ada nggak? Dikasih obat atau Solusinya dikasih vitamin yang banyak kandungan kalsium. kalsium ya. Tapi juga harus perlu dilihat dulu. Kekurangan kalsium itu dari faktor induknya Nah, atau gen
atau dari waktu handfeednya. Oh iya, kalau cucak rawa itu setelah netes itu diurus oleh induk atau ditarik di handfeed itu? Enggak, kebanyakan atau gimana? Itu tergantung. Nah, kita lihat-lihat karakter cucak rawanya, karakter indukan. Ada indukan yang gemati terhadap anaknya, pinter loloh, itu biar kita loloh induk. Sama indukan. Tapi ada yang indukan nakal. Berarti indukan milenial mungkin. Ya. Indukan terlalu cepet OB. OB. Mau ditinggalin. Ya. Nah, itu harus dicabut. Itu sampai netes berapa hari bisa dicabut? 1 hari 2 hari kita ambil. Enggak terlalu ini apa? Mati tidak mau daripada tahu-tahu paginya mati, paginya di bawah itu. Daripada mati gitu ya? Daripada mati 1-2 hari kita ambil, nanti kita lanjutkan dengan yang itu tadi sampai ya umur 10 hari. 10 hari. Kebetulan waktu itu kan kita pakai bubur lolan trotol itu, yang jenang itu. Oh iya. Itu kita kasih air hangat, air panas itu, nanti kita campur di kroto dikit, nanti kita seneng banget gitu. Pak Agus, cucak rawa itu sebenarnya burung legendaris di Indonesia. Tapi saat ini dulu pernah di lomba-lomba ada. Saat ini nyaris kalau saya pantau itu di lomba burung itu jarang ada kelas cucak rawa karena mungkin para penyelenggara lomba itu bikin kelas pesertanya nggak ada. Tapi herannya ini ada ribuan penangkar cucak rawa dan harganya masih menurut saya fantastis. Konsumennya pasarnya siapa aja sih kok? Ini termasuk silent gitu kan? Iya. Nah anehnya cucak rawa seperti itu. Jadi dalam arti cucak rawa itu termasuk memang benar burung legendaris dan harganya fantastis. Nggak pernah ada sejarahnya turun. Iya. Seperti harga emas naik gitu kan? Walaupun dikit pelan tapi pasti naik terus. Iya. Itu. Jadi dulu saya dengar 3, 4, pas sekarang 11 gitu. Iya. Seperti emas. Dulu 50.000, 2,5, sekarang 1 juta. Itu kenapa Pak? Kalau bilang masalah faktor kita juga masih susah untuk masuk ke dalam itu karena memang kenyataannya penggemarnya fanatik banyak gitu. Ada. Banyak, tapi lebih ke hack. Ya orang-orang atas, orang kaya lah, orang kaya. Kayak masuk ke ya orang kaya yang rumahnya gedong harus disimpan di pinggir jadi bunyinya itu menggema gitu kan. Seperti itulah. Yang orang konsumennya orang high class itu. Jadi gini, karakteristik penggemar atau kolektor cucak rawa menurut Pak Agus itu yang orangnya karismatik atau gimana sih? Rata-rata orangnya berwibawa itu biasanya gitu. Dibilang seperti itu juga enggak. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Cucak rawa itu kayak burung yang prestis ya. Oh, prestis ya. Jadi dalam arti kalau sudah punya cucak rawa, punya status sosial. Iya, status sosialnya bisa. Status sosial ya. Iya. Seperti kalau pepatah dulu, kalau pepatah Jawa punya turonggo. Ya. Punya apa? Pilot, terus apa itu ya? Ada pepatah itu ya. Jadi menjadi gaya hidup status sosial gitu itu. Iya. Jadi status sosial untuk menaikkan grade untuk praktis itu. Ini dengan jalan waktu penangkar cucak rawa masih prospek atau gimana menurut? Kalau masalah bicara masalah prospek sangat-sangat prospek karena kebetulan kan kami juga ada mempunyai banyak grup-grup komunitas cucak rawa, baik di Jogja sendiri maupun di lokal atau nasional. Di lokal maupun nasional dan hampir semuanya kita kenal. Oh kenal. Dalam arti komunitas cucak rawa itu kan lebih ke kekeluargaan, ke family. Bukan kan gini, sama-sama penangkar itu sebagai kompetitor bukan? Oh bukan, sama sekali bukan. Oh bukan. Bahkan kalau sama persaingan harga nggak ada di sini. Nggak ada. Sama-sama sesama penangkar itu kita saling mengisi. Jantanku mati. Ada jantan nggak gitu, saling mengisi. Saling mengisi. Kalau di Jogja penangkar yang cucak rawa ada sekitar berapa puluh? Jogja itu bukan puluhan lagi, ada 115-an. 115 ya? Dan saya punya datanya. Datanya ada? Datanya ada. Ya, ternyata ada 115. Kan gini, kalau nasional itu kan kalau nggak salah APCR ya, Asosiasi Penangkar Cucak Rawa. APCR itu grup cucak rawa terlama. Terlama. Yang baru juga ada juga? Yang baru banyak. Kalau APCR itu kan itu berdiri di Jabodetabek. Ya. Lebih lingkupnya kan di sana. Oh, yang nasional ada? Kalau Bapak menjadi anggota apa yang nasional kan? Maksudnya yang ikut? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Yang terbanyak yang mana? Yang anggotanya hampir 1.000 itu?
Kalau yang terbanyak itu yang malah yang komunitas Cisarawa yang muda-muda. Muda-muda. Kalau APCR itu kan tua. Komunitas yang sepo-sepo yang notabene penangkar dari tahun 80, 82. Dan kebetulan kami juga kenal semua dan alhamdulillah pada 15 Maret kemarin dari keluarga besar APCR Jabodetabek itu juga Anjang sana ke sini. Oh Anjang sana ke Jogja, salah satunya ke Barokah UGM. Oke. Dan di situ kita saling sharing, saling berdiskusi lah. Jadi bukan berarti orang yang APCR senior beliau tahu paham semuanya juga enggak. Semuanya sama-sama belajar karena mungkin masalahnya akan datang baru terus. Beda-beda masalahnya. Gitu. Yang namanya ilmu penangkaran itu dinamis. Dinamis ya. Gitu. Jadi ilmu yang diterapkan oleh dulu belum tentu cocok untuk saat ini. Belum tentu cocok. Betul. Seperti sekarang pandemi ada COVID gitu ya. Betul. Oke Pak, makasih Pak ya. Sip.